Cek satu. Cek satu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul mulkullah wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga di dalam pagi hari ini yang cerah ini kita masih bisa datang ke majelis di Ar-Raudhah ini, yang kebetulan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus keluar kota, sehingga saya diperintahkan oleh beliau untuk menjadi ustadz dadakan untuk sekedar mengisi acara pengajian pagi ini, sehingga kesannya tidak libur. Selawat dan salam kita ajukan kepada baginda kita, nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kerahmatan, sehingga kelak nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dalam pagi ini saya dipesan oleh Habib Novel untuk membacakan buku beliau yang baru yang berjudul Akhlak Nabi, yaitu kisah-kisah hikmah dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penawar rindu para pecinta kekasih Allah. Sebelum saya bacakan Akhlak Nabi karya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus,
untuk majelis pagi hari ini kita harus bersyukur karena oleh baginda Rasulullah SAW beliau bersabda yang maknanya kemarin juga sudah disampaikan oleh Habib Novel, bahwasanya kalau setiap pagi, kalau pagi-pagi kita mendapatkan satu ilmu saja, di pagi hari itu kita akan mendapatkan berkah dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya walaupun dengan membaca satu ayat atau satu hadis saja kita bisa mendapatkan satu ilmu, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan semoga dalam majelis ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita ini mungkin sudah dijelaskan oleh Habib Novel dan mungkin saya akan mengulang-ulangnya kembali. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau sedang lapar ya, dan beliau berkata, demi zat yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku menempelkan perutku ke tanah karena kelaparan dan mengikatkan batu pada perutku karena kelaparan. Nah, Abu Hurairah ini ketika itu beliau sedang lapar. Dan di adat Mekah dulu, kalau ada yang mau tanya sesuatu tentang hadis ataupun tentang makna Al-Quran, itu di adat Mekah dulu beliau mengajak untuk menjelaskan suatu hadis, menjelaskan suatu kitab, diajak ke rumah, dijamu, diberi minuman, diberi makan. Lah, Abu Hurairah ini sedang kelaparan. Pernah suatu hari aku duduk-duduk di sebuah jalan. Orang-orang keluar melalui jalan itu untuk mencari nafkahnya masing-masing. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, aku bertanya kepadanya mengenai satu ayat Al-Quran demi sekedar untuk menghibur rasa laparku. Ketika itu Abu Hurairah sedang menunggu seseorang. Apakah ada yang orang lewat untuk saya untuk bertanya, sehingga kalau saya bertanya nanti saya diajak ke rumahnya, dijamu dan beri makan, maka lapar saya akan hilang. Bersih dari hati Abu Hurairah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, kebetulan lewat, terus dihadang oleh Abu Hurairah. Beliau bertanya tentang makna satu ayat Al-Quran demi di hati Abu Hurairah ini agar dia diajak ke rumah oleh Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menjamu Abu Hurairah dan untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Tetapi dia lewat begitu saja tanpa menghiraukanku. Jadi Abu Hurairah berkata tentang satu ayat Al-Quran, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab di jalan itu langsung pergi. Abu Hurairah ketika itu, wah, kok tanpa saya diampirkan ke rumahnya. Beliau menunggu lagi seorang. Ketika itu
Umar radhiyallahu anhu lewat. Aku bertanya kepadanya mengenai satu ayat Al-Quran, hanya sekedar untuk menghibur rasa laparku. Ketika itu Sayyidina Umar lewat, Abu Hurairah pun bertanya lagi tentang ayat Al-Quran. Dijawab lagi di jalan tanpa diajak ke rumah, tanpa dijamu oleh Sayyidina Umar. Tetapi Umar pun lewat begitu saja tanpa menghiraukanku. Abu Hurairah tambah lapar ini. Karena biasanya kalau tanya tentang satu ayat Quran atau tentang satu hadis, diajak ke rumah, dijamu. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab di jalan itu juga. Ketemu Sayyidina Umar pun langsung dijawab di jalan itu juga. Abu Hurairah tambah lapar. Kemudian datanglah Nabi SAW. Kemudian Nabi berjalan menuju tempat aku berada dan beliau tersenyum ketika melihatku. Ya, terus yang terakhir yang lewat ini baginda Rasulullah. Ketika melihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun langsung bisa menebak, wah orang ini Abu Hurairah ini sedang lapar. Karena mengetahui raut wajah dan keadaan diriku. Beliau pun bersabda memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menjawab, labbaik ya Rasulullah, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Beliau bersabda lagi, ya mari ikut aku. Karena Rasulullah sudah tahu kalau Abu Hurairah ini sedang lapar. Karena Rasulullah pun tidak panjang lebar, langsung diajak dan beliau berlalu sementara aku mengikutinya. Setelah itu beliau masuk ke dalam rumah, aku mohon izin, lalu beliau mengizinkan aku untuk masuk. Maka aku pun masuk. Di sana beliau menumpahkan susu di dalam gelas. Beliau Rasulullah SAW bertanya, dari manakah susu ini? Maka keluarganya berkata, fulan atau fulanah itu menghadiahkan untuk tuan, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Dalam hati Abu Hurairah, wah ini susu pasti untuk saya. Satu gelas ini untuk saya. Ternyata Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah tidak untuk langsung meminum susu tersebut. Beliau bersabda, susulah para ahlu sufah, lalu panggillah mereka untuk datang kepadaku. Abu Hurairah berpikir panjang. Padahal susu ini satu gelas. Kok saya disuruh Rasulullah untuk memanggil ahlu sufah yang berjumlah kira-kira 70 orang untuk datang ke rumah Rasulullah. Lah, apa cukup susu ini untuk 70 orang? Para ahlu sufah ini adalah orang-orang yang kerjanya siap sedia di masjid, dan beliau tidak mempunyai suatu tanggung jawab pun, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai keluarga. Karena ahlu sufah ini kalau diperlukan oleh Rasulullah selalu siap sedia. Para ahlu sufah ini makanya juga dari sedekah zakat yang datang kepada Nabi. Kalau tidak ada zakat ya beliau tidak makan. Terus Abu Hurairah pergi ke masjid untuk memanggil ahlu sufah ini. Abu Hurairah berkata, ahlu sufah itu adalah merupakan tamu-tamu Islam, karena tidak
bertempat pada suatu keluarga, tidak pula berharta dan tidak pula berkerabat kepada siapapun. Jikalau ada sedekah zakat yang datang pada Nabi, lalu sedekah atau zakat itu dikirimkan semuanya oleh beliau kepada mereka semua, dan beliau sendiri tidak mengambil sedikit pun daripadanya. Tetapi kalau beliau menerima hadiah, maka dikirimkanlah kepada orang-orang itu, dan beliau sendiri mengambil sebagian daripadanya, dan beliau bersama-sama dengan para ahlu sufah itu mempergunakannya. Perintah Nabi ke Abu Hurairah mengambil ahlu sufah itu membuat perasaanku tidak enak. Oleh sebab itu aku berkata-kata dalam diriku sendiri, bagaimana susu yang sedikit itu akan diberikan kepada seluruh ahlu sufah. Padahal ini dalam hati Abu Hurairah yang sedang kelaparan. Padahal sekali aku minum saja tentu akan habis. Nah inilah ini merupakan candanya dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian jika orang-orang itu datang, Nabi tentu akan memintaku memberikan susu itu kepada mereka, dan bisa jadi aku pun tidak akan kebagian. Sesudah ahlu sufahin datang, maka Rasulullah pun menyerahkan segelas susu itu tadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata dalam hati, wah ini pasti susu ini untuk saya, karena saya yang datang duluan, terus saya yang memanggil ahlu sufah, pasti ini susu ini untuk saya, karena saya sudah lapar sekali ini. Dalam hati Abu Hurairah seperti itu. Terus Nabi tentu akan memintaku memberikan susu kepada mereka, dan bisa jadi aku pun tidak akan kebagian. Namun tak ada pilihan kecuali melaksanakan perintah Nabi. Oleh karena itu aku mendatangi mereka dan kupanggil semuanya. Mereka menghadap dan meminta izin. Lalu Nabi SAW mengizinkan mereka semua masuk. Lalu mereka semua mengambil tempat duduk sendiri-sendiri di dalam rumah. Beliau bersabda, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Beliau bersabda lagi, ambillah susu itu dan berikanlah kepada mereka. Abu Hurairah berkata, aku lalu mengambil gelas susu tersebut, kemudian ku berikan kepada salah seorang terlebih dahulu. Jadi Abu Hurairah ini mengambil susu dari gelas tersebut untuk diminumkan kepada ahlu sufah. Ahlu sufah pun minum sedikit demi sedikit bergilir sampai 70 orang. Abu Hurairah pun berpikiran, wah kalau susu dalam segelas ini diminum oleh 70 orang, apakah saya akan kebagian? Padahal rasa lapar di perutku ini sudah pol. Lanjut, aku lalu mengambil gelas susu tersebut, kemudian ku beri kepada salah seorang terlebih dahulu. Ia pun minum hingga kenyang, lalu gelas itu pun dikembalikan. Kemudian aku berikan kepada yang lainnya. Ia pun minum hingga kenyang pula. Lalu dikembalikannya gelasnya, sehingga akhirnya sampailah pada giliranku memberikan gelas itu kepada Nabi. Sedangkan orang-orang ahlu sufah itu sudah puas minum semuanya. Beliau mengambil gelas itu lalu diletakkan di tangannya, kemudian beliau melanjutkan dan tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda,
Abu Hurairah, "Ya Rasulullah," dia bersabda, "sekarang tinggallah aku dan engkau yang belum minum." Aku menjawab, "Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Duduklah dan minumlah." Jadi sesudah ahlu sufah yang berjumlah 70 orang ini minum dari satu gelas susu yang dari Rasulullah ini, tiba gilirannya Abu Hurairah. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Maka segelas susu yang dari bekasnya ahlu sufah ini tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Di dalam ini dapat satu pelajaran. Rasulullah pun dari awal tadi tidak minum duluan. Karena apa? Ini menunjukkan kalau Rasulullah ini tidak membeda-bedakan antara golongan A, golongan ini. Karena bekasnya dari 70 orang ahlu sufah ini pun Rasulullah bisa menerima dengan dari bekasnya Abu Hurairah ini. Terus Abu Hurairah pun menyerahkan susunya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, minumlah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun tersenyum, "Kamu dulu aja yang minum." "Enggak Rasulullah, jenengan." "Enggak, kamu dulu." Nah itu perintah Rasulullah. Abu Hurairah pun minum. Karena tinggal sedikit susu tersebut, Abu Hurairah pun tidak sembari, karena beliau lapar terus langsung diminum, enggak. Beliau pun dengan hati-hati, dengan sedikit sekali, dengan seruputan sedikit. "Sudah Rasulullah, minum lagi." Rasulullah pun berkata seperti itu. Abu Hurairah pun minum lagi. "Ya Rasulullah," Abu Hurairah pun menyerahkan kembali gelasnya tersebut. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Dengan gelas seperti itu, satu gelas untuk 70 orang, ternyata diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah kenyang Rasulullah, sudah sampai sini. Sudah, saya tidak kuat. Ya sudah, terus gelasnya diambil oleh Rasulullah, baru diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak intinya bersabda, minumlah lagi, hingga aku berkata, "Tidak, demi Allah yang mengutus Tuhan, dengan benar aku sudah tidak mendapatkan jalan lagi untuk minum." Artinya sudah amat kenyang meminum susu itu. Setelah itu beliau bersabda, "Kalau begitu berikanlah kepadaku gelas itu." Gelas tersebut pun aku berikan. Kemudian beliau memuji kepada Allah Ta'ala dan membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan minumnya. Lalu beliau meminumlah sisanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Hakim. Dari pelajaran tersebut kita bisa memetik akhlak dari pribadi Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang dermawan berjiwa sosial yang memiliki kepekaan dan kepedulian serta penghargaan kepada orang lain. Dengan santun dan kerendah hatian, beliau sapa Abu Hurairah, kemudian dengan kepekaan dan keprihatinan beliau sallallahu alaihi wasallam, diundanglah Abu Hurairah sambil mengajarkan kepadanya untuk tidak melupakan para ahlu sufah dan Abu Hurairah. Diajarkan untuk
mau berbagi dengan mereka. Meskipun dirinya sendiri sedang amatlah kelaparan. Kemudian dilayanilah dan didahulukanlah mereka semua yang menjadi tamu beliau sallallahu alaihi wasallam dengan adil. Dan sungguh dapat kita rasakan ketawakalan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala, kehormatan yang diterima beliau sallallahu alaihi wasallam berupa anugerah mukjizat pun semakin membuat beliau bertakwa. Sungguh di tangan beliau ada berkah, di hati beliau penuh cinta. Di dalamnya kita dapat rasakan sejuk hatinya. Sungguh, adakah yang lebih indah dari kesempurnaan pribadi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah sumber kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ilah tadi sepenggal kisah yang ditulis oleh guru kita Habib Nobel bin Muhammad Idris dengan buku barunya berjudul Akhlak Nabi. Kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Rasulullah SAW dengan tawakalnya tersebut, dengan tawaduknya tersebut, dengan bisa berbagi dengan para sahabat-sahabatnya tanpa membeda-bedakan, aku ki nabi, kowe iki sahabat, iki wong cilik, aku wong gede, ndak. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghargai semua umat manusia. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ini kita pun harus meluruskan niat-niat kita, sehingga setelah kita datang majelis ini dan pulang dalam majelis ini, hati kita itu sudah bersih, tidak ada ganjelan suatu apapun. Rasulullah SAW bersabda di dalam beliau sedang Fathul Mekah ya, itu hijrah dari Mekah ke suatu Madinah, ke Madinah. Beliau bersabda untuk mengingatkan para sahabat-sahabatnya agar niatnya itu tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Fa hijratuhu yankihuha ila mahajaro ilai. Sesungguhnya setiap amal ini diperlukan